dari awalnya cuma dari mata dari mata kuliah ya Pak ya. Betul. Terus iseng-iseng ada lomba Iya. dan menang juara 1 internasional lagi. Ini keren sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Hari ini kita masuk ke perdana podcast Uninus. Ini kita programnya namanya Nusa Talks ya. Hari ini kita kehadiran salah satu mahasiswa dan dosen pembimbing di mana mereka telah mengikuti competition. Nah, nama competitionnya di sini The International Digital Mathematics Game Competition. Ini kompetisinya kelas internasional. Kebetulan kemarin ada di kompetisinya di Universitas Syekh Kuala di Aceh ya. Kita langsung kenalan nih. Ada Pak Samnur dan Akila. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Bagaimana pengalaman kemarin? Kenapa sih kalian tim dari Akila ini bisa ikutan perlombaan ini? Ini kan internasional nih, ya. Terus bikin game, kan kalian ini basicnya pendidikan nih ya. Pak Samnur, bisa dijelaskan nggak awalnya gimana nih mahasiswanya bisa ikutan? Baik, jadi begini ceritanya. Jadi salah satu produk dari perkuliahan yang saya ampu di mata kuliah aplikasi komputer dalam pembelajaran matematika itu setiap mahasiswa menghasilkan satu aplikasi Android untuk pembelajaran matematika. Jadi sebetulnya yang kemarin dihasilkan oleh Akila itu prosesnya sudah ditempuh kurang lebih sekitar 3 bulan ya Akila ya. Nah, ketika sudah jadi aplikasinya, nah saya mendapatkan informasi perlombaan itu dari Prof. Rahma Johar, yaitu ketua dari penyelenggara event ini. Beliau adalah dosen di USK untuk prodi pendidikan matematika, dan juga beliau itu merupakan narasumber internasional ya. Jadi beliau sudah terbiasa menjadi narasumber di Malaysia dan yang lainnya negara-negara tetangga. Jadi game ini bikin game berarti ya? Betul. Bikin game ya? Betul. Kenapa kok bisa gitu loh? Kan ini calon guru loh gitu. Terus kan game ini kan berbasis aplikasi loh. Nah, kebetulan saja mungkin yang memang mata kuliahnya aplikasi komputer gitu ya, dan kebetulan yang mengampu Pak Samnur. Akhirnya selama belajar sama Pak Samnur di aplikasi komputer ini gimana, seru banget sih karena kan udah lama juga, kayak pastinya kita penasaran gak sih kayak setelah kita sebagai pengguna Android khususnya, kita kan sering kali menginstal aplikasi kayak gitu kan. Nah, dulu juga sempat aku ada pikiran kayak ini gimana sih cara bikin aplikasi gitu. Nah, terus tiba-tiba ada mata kuliah aplikasi komputer dalam pendidikan matematika kan. Nah, di situ kita belajar mulai dari mendesainnya seperti apa gitu. Terus hal-hal apa aja yang harus ada di gamenya gitu. Terus juga gimana cara tools dari software yang digunakan juga itu diajarin. Dan gitu. Terus game ini tentang apa nih Pak Samnur, yang bisa dijelaskan nggak? Jadi game ini yang dihasilkan oleh Akila itu tentang Quizmetry ya namanya. Jadi memang aplikasi berbasis Android untuk pembelajaran geometri yang dikemas dalam bentuk yang menarik tentu. Jadi Quizmetry itu singkatan Pak? Iya betul. Quiz geometri itu ya maksudnya? Quiz geometri. Dan geometri yang diambilnya itu geometri bidang datar. Bidang datar. Itu untuk pelajaran kelas berapa ya kalau boleh tahu ya? Biasanya kalau bidang datar itu di SD SMP. Gitu. Coba saya pengen lihat deh. Kayak gimana gamenya? Boleh. Pasti saya bisa nih kayaknya nih ya, permisa ya sobat-sobat Uninus nih. Kita liatin nih kayak gini nih. Coba bisa lihat ya. Ini Quizmetry ya. Game kita ini ada suaranya nggak? Ada. Ada. Tinggal di play ya. Wah. Kita coba ya, nih ya. Start. Nah, di situ tuh ada. Bisa dijelasin gimana? Ada pendahuluan di pendahuluan itu ceritain tentang Quizmetry itu apa, game yang seperti apa. Terus ada materi juga. Pendahuluan ya di sini. Pengantar ya. Iya, pengantaran mengenai Quizmetry. Terus ada materi juga. Di materi itu ada rumus-rumus, awalnya rumus-rumus dari bangun-bangun datar. Terus yang di bagian atasnya itu bisa dipencet juga, Pak. Ini? Iya.
yang atasnya. Yang ini. No, yang tulisan nama bangunnya. Oh. Nah, itu akan masuk ke contoh soal penerapan Contoh dari soal, ya. rumus-rumus geometrinya begitu. Waduh. Ini saya belum tentu masih bisa beresin soal nih ya, gitu. Terus langsung masuk ke kuis ya. Iya. Nah, di kuisnya juga ada 3 level. Ada easy, medium, sama hard. Mudah, sedang, atau susah. Di mudah itu cuman rumus-rumus sederhana. Oke. Ini isi itu mudah kan ya? Iya. Berapa luas bangun di atas? Waduh. Ini susah banget nih. Soalnya nih Cobain saya sedikit. lupa nih. Berapa ya? Kayaknya 15 deh. Oh, benar dapat skor nih. Ya. Seru juga ya. Jadi ada musiknya juga ya, dan ini juara 1 loh. Luar biasa, sahabat Uninus. Dosennya udah luar biasa, mahasiswanya juga keren gitu ya. Dari awalnya cuma dari mata pelajaran dari mata kuliah ya Pak ya. Betul. Terus iseng-iseng ada lomba Iya. dan menang juara 1 internasional lagi. Ini keren sih, benar-benar. Ini memang punya bakat atau gimana, Akila? Dari kecil kah bisa aplikasi kah, atau desainnya bagus tuh, menarik buat anak kecil? Kalau bakat sepertinya tidak ya Pak. Oh gitu. Tapi mungkin lebih ke usaha mungkin ya Pak. Karena kan mengusahakan, dan lagi mungkin kalau teman-teman saya bilang kayak Akila tuh terlihat lebih cheerful, lebih nyambung dengan anak-anak mungkin kayak gitu. Teman-teman Akila sering bilang kayak gitu. Dan jadi dari tampilan gamesnya itu lebih terlihat cheerful gitu kan, banyak warna-warni kayak gitu. Menarik. Saya aja suka lihatnya gitu, apalagi anak kecil gitu ya Pak ya. Berarti ini dosennya nih yang ngebimbing nih. Ya, yang kerennya. Keren banget sih. Oke, sip ya. Berarti hebat Pak Samnur. Apresiasi nih ya buat teman-teman sahabat Uninus ya. Nah, kan ini tim ya. Ada berapa tim kira-kira ini? 3 orang ya kemarin saya lihat. Iya, satu timnya itu 3 orang yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Novita dan juga Urfa sebagai anggota. Tuh. Dan kita satu tim itu satu kelas semuanya. Satu kelas? Kompak bener ya 3 kelas ini ya. Oke. Bisa dijelasin kenapa namanya harus Quizmetry? Kenapa enggak gitu? Trigono gitu gitu? Quizmetry mungkin karena idenya dari aplikasinya itu kan untuk buat kuis atau pertanyaan-pertanyaan gitu yang bisa dijawab sama pengguna nantinya. Kemudian kenapa Quizmetry? Metrinya itu diambil dari kata geometri, yang mana karena topik dari dari aplikasi ini kan geometri bangun datar gitu. Jadi disingkatlah jadi Quizmetry. Keren Pak. Kira-kira ngelihat potensi mahasiswa kayak gini, ada nggak selanjutnya pengembangan dari aplikasi ini bakal berkembang, bakal di-share ke yang lain gitu, bisa di-download nih sama anak-anak SD gitu kan? Gimana Pak? Kira-kira ada nggak? Ya, tentunya saya dan juga didukung dari program studi memang sudah merencanakan untuk pengembangan ke depan. Rencana terdekat kami akan daftarkan terlebih dahulu ke hak cipta ya untuk yang aplikasi yang Quizmetry ini sedang kami proses untuk didaftarkan hak cipta. Kemudian selanjutnya juga kami akan kembangkan aplikasi ini, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen IT begitu. Jadi untuk barangkali ada tambahan-tambahan tampilan dari segi tampilan atau dari segi efek mungkin. Karena kita di sini ada dosen mahasiswa teknik ya Pak ya. Mungkin kita tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi sama-sama untuk membangunkan Uninus lah gitu. Nah, kedepannya nanti justru kami berharap ini tuh bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang gitu. Dan ketika sudah banyak diakses, tentu ini dampaknya akan semakin luas lagi gitu bagi masyarakat. Sesuai tema Dikti Saintek berdampak gitu ya, berarti dosen mahasiswanya berdampak gitu ya. Keren Pak. Uninus berdampak. Uninus berdampak. Nah, terus ini kita udah menang nih ya. Nah, coba kira-kira Pak Samnur bisa nggak ngasih inspirasi untuk mahasiswa Uninus khususnya gitu ya, biar bisa kompetitif gitu dan bisa jangan takut ya, apalagi ini kelas internasional. Wah, ngeri gitu. Coba Pak kasih inspirasi Pak buat mereka Pak.
prestasi yang dicapai oleh Akila ini merupakan salah satu bukti bahwa mahasiswa Uninus itu adalah mahasiswa yang unggul. Akila tidak hanya bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, tapi juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Malaysia, dari yang lain, dari negara-negara tetangga di luar dari Indonesia begitu. Dan ternyata Akila mampu menunjukkan prestasi, bahkan bukan juara 2, bukan juara 3, tapi juara 1. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Tinggal digali, diberi kesempatan, diberikan ruang untuk berkreasi, sehingga bisa memunculkan bakat-bakat yang mungkin selama ini tidak hanya Akila yang mempunyai bakat-bakat yang terpendam gitu. Mungkin saya yakin lah dari mahasiswa yang lain, dari jurusan yang lain pun pasti punya bakat-bakat yang sebetulnya ketika itu sudah dimunculkan, sudah terasah, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan bimbingan yang baik, diberikan fasilitas yang memadai, tentu akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Keren. Saya lihat ini Akila ini kayaknya pendiam gitu. Asli mana sih sebenarnya? Kalau sebenarnya karena setelah saya pernah ke tempat tinggal ayah saya dulu, jadi saya agak bingung dengan asli mana. Tapi sepertinya asli Sunda karena tinggal, lahir dan besar di Sunda. Oh, gitu, di Bandung. Asli Sunda gitu. ya. Oke, ini mahasiswa Uninus juga banyak mahasiswa dari asli Sunda nih. Coba dari Akila kasih pesan deh ke mahasiswa Uninus. Akila ini pendiam gitu ya, kelihatannya aja ya, nggak tahu nih aslinya kayak gimana. Prestasinya banyak. Prestasinya aktif gitu. Nah, ini mahasiswa Uninus banyak yang aktif. Jangan kalah dong. Ayo coba kasih semangat buat mahasiswa Uninus. Oke, mungkin kalau dari aku, meskipun pendiam mungkin ya Pak, tapi apa ya? Dari pendiam itu jangan, mungkin sikap boleh pendiam gitu ya, tapi dari hal lain, mungkin dari segi apa ya, akademik mungkin ataupun non akademik, kita usahakan untuk ikut serta gitu. Minimal setidaknya jika kita dikasih kesempatan, baik itu oleh dosen ataupun oleh banyak pihak di luar itu, ambil aja kesempatan apapun itu yang diberikan kepada kita. Mau hasilnya seperti apa itu ya tergantung balik lagi ke rezekinya gitu mungkin ya. Tapi ketika diberi kesempatan, usahakan untuk ambil saja dulu, karena saya selalu menekankan ke diri saya atau mempercayai mungkin lebih baik lebih baik menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba gitu. Keren, inspirasi banget ya. Oke, Akila, Pak Samnur, terima kasih sudah hadir di podcast pertama kita di Nusal Talks ya. Mudah-mudahan ini sedikitnya bisa menginspirasi untuk para dosen, khususnya untuk Uninus, umumnya untuk mahasiswa seluruh Indonesia, bahwa kita buktikan nih bahwa Uninus itu berdampak dari teori dari kelas, terus jadi game, sehingga jadi juara ya. Ini terima kasih untuk salah satu mahasiswa pendidikan matematika FKIP Uninus yang telah bisa memberikan juara 1 dan membawa nama harum Uninus di tingkat internasional, mengalahkan berbagai macam perguruan tinggi swasta, negeri, bahkan perguruan tinggi di Malaysia ya ada ya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Saya Diki pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Nusa Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.